Para ilmuwan punya teori liar, bagaimana jika seluruh alam semesta kita sebenarnya berada di dalam lubang hitam. Ini disebut kosmologi lubang hitam. Beberapa ilmuwan memiliki gagasan bahwa alam semesta yang bisa kita amati dan segala sesuatu yang kita lihat di sekitar kita mungkin berada di dalam lubang hitam, yang ada di alam semesta induk atau bahkan alam semesta multisemesta lainnya. Dan alam multisemesta ini juga bisa jadi bagian dari alam multisemesta yang lebih besar dan seterusnya, seperti boneka bertumpuk. Kedengarannya seperti kisah fiksi ilmiah, tapi ini berdasarkan fakta yang menarik. Ketika ilmuwan membuat garis waktu dunia kita, mereka mengatakan semuanya berawal dari singularitas. Jika kamu terus meremas sebuah bola raksasa menjadi semakin kecil, suatu saat bola itu akan menjadi sangat padat sebelum akhirnya hancur. Memang sulit dibayangkan, tapi di luar angkasa sangat mungkin untuk memadatkan massa yang sangat besar menjadi sebuah titik yang sangat kecil. Titik ini disebut singularitas. Materi diremas ke dalam ruang yang sangat kecil, lebih kecil dari sebuah atom dengan massa yang sama dari segala sesuatunya, tanpa menambah volume. Di dalam titik singularitas ini, semua menjadi sangat intens sehingga hukum fisika normal tak lagi berlaku. Semua yang kita ketahui, waktu, ruang, materi, berhenti bekerja dan tak dapat diterapkan lagi. Pada dasarnya, apa yang terjadi dari sekarang berada di luar pemahaman kita. Para ilmuwan mengatakan ini adalah titik awal dunia kita. Ketika dentuman besar terjadi, ini seperti titik kecil dengan segala sesuatu di dalamnya meluas ke segala penjuru. Inilah awal mula terbentuknya alam semesta yang kita kenal. Tapi masalahnya para ilmuwan menduga singularitas juga ada jauh di dalam lubang hitam. Relativitas umum menyebut lubang hitam lahir ketika sesuatu yang sangat besar, seperti bintang besar, runtuh karena beratnya sendiri. Gravitasi semakin kuat, semakin besar masanya. Dengan massa bintang yang sangat besar, puluhan kali lipat matahari, titik kecil ini akan memiliki gravitasi yang luar biasa. Karena itulah ia mulai menghisap semua benda di sekelilingnya dan melengkungkan struktur ruang waktu sedemikian rupa, sehingga tampak seperti lubang di antariksa. Inilah pusat lubang hitam, sebuah titik di mana semua benda jatuh dan diremas menjadi sebuah titik yang sangat padat. Jadi, mungkinkah alam semesta kita ini hanya sebuah titik singularitas kecil di dalam lubang hitam sangat besar di alam semesta lain? Itu akan sangat luar biasa. Tidak mudah untuk memampatkan sesuatu hingga benar-benar melengkungkan ruang waktu. Harus diremas dengan sangat kuat. Jika ingin membuat lubang hitam kecil seukuran manusia, kita harus mengecilkannya hingga seukuran inti atom. Jika ingin lubang hitam seukuran kacang Arab, kamu harus memadatkan seluruh planet kita. Tapi 99% dari alam semesta kita adalah ruang kosong. Ada triliunan mil ruang kosong di antara bintang-bintang. Jika kamu menyatukan semua materi di alam semesta, hasilnya akan sangat kecil. Segala sesuatu di sekeliling kita, termasuk galaksi, bintang, planet, dan debu, hanya akan mengisi sekitar 1 miliar tahun cahaya kubik. Bentuknya kubus berukuran 1000 tahun cahaya di setiap sisinya. Sebagai perbandingan, Bima Sakti sendiri berukuran 100.000 tahun cahaya. Begitulah kecilnya alam semesta. Namun pada kerapatan seperti ini ukurannya akan amat sangat masif. Massa yang dihasilkan kemungkinan besar akan runtuh menjadi lubang hitam. Dan inilah bagian menariknya. Lubang hitam yang terbentuk akan berukuran sama dengan alam semesta itu sendiri. Massa dan energinya juga akan sama. Kerapatan rata-ratanya pun sama. Ukuran atau jari-jari lubang hitam bertambah seiring dengan massanya. Semakin banyak materi yang dimakannya, semakin besar lubang hitam itu. Tapi kerapatannya justru sebaliknya. Kepadatan lubang hitam semakin berkurang seiring ia membesar. Untuk lubang hitam seukuran dunia kita, itu juga akan cukup kecil, dan ini bukan kebetulan. Kita memiliki yang disebut radius Hubble, yang juga dikenal sebagai horizon peristiwa kosmologis. Jika membayangkan alam semesta yang bisa kita amati sebagai gelembung raksasa, bayangkan ujungnya sebagai bagian terjauh dari alam semesta yang bisa kita lihat. Ketika berdiri di sebuah lapangan dan melihat ke sekeliling, mencoba melihat sejauh yang kamu bisa, mata akan membentuk sebuah lingkaran. Seperti itulah gambarannya.
Mungkin masih ada yang lebih jauh dari titik itu, tapi kita tidak akan pernah tahu. Di luar horizon ini, cahaya dari bagian yang jauh di alam semesta tidak akan pernah meraih kita. Itu karena cahaya bergerak dengan kecepatan tertentu, dan ruang di antara kita dan area tersebut mengembang terlalu cepat. Seperti berlari menuju sesuatu, sementara angin super kencang coba menerbangkanmu. Selama masih berada di bumi, kita akan terputus dari area yang jauh itu selamanya. Lubang hitam memiliki sesuatu yang mirip, bernama horizon peristiwa atau radius Schwarzschild. Ini adalah titik tak bisa kembali. Garis imajiner inilah yang sering digambarkan sebagai kontur cahaya di sekeliling lubang hitam. Apapun yang melintasi horizon peristiwa, jatuh ke dalam akan hilang selamanya. Tidak ada cahaya, materi, maupun informasi yang bisa lolos dari sana. Gravitasi lubang hitam terlalu kuat, jadi ini adalah penyedot debu antariksa yang sempurna. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jika kita menciptakan lubang hitam seukuran alam semesta, maka masa radius horizon peristiwanya pun sama. Sebagian ilmuwan menganggap hal ini hanya kebetulan, tapi sebagian lainnya percaya ini adalah petunjuk bahwa alam semesta kita sebenarnya berada di dalam lubang hitam. Teori ini juga menunjukkan bahwa alam semesta kita mungkin bukan satu-satunya. Alam semesta kita mungkin berada di salah satu dari sekian banyak lubang hitam di alam multisemesta yang lebih besar. Dalam model ini, masing-masing lubang hitam, baik di dunia kita dan dunia induk kita, dapat mengarah ke alam semesta sendiri dengan seperangkat hukum dan struktur fisiknya sendiri. Itu akan menjadi rantai yang aneh. Ada teori yang mengatakan bahwa alam semesta bisa saja lahir di dalam lubang hitam. Teori ini disebut teori Einstein-Cartan. Gagasan ini juga membahas tentang singularitas, tapi dengan cara yang berbeda. Dikatakan bahwa alih-alih runtuh menjadi titik yang sangat padat, materi mungkin menciptakan lubang cacing. Ini seperti terowongan yang menembus ruang dan waktu. Lubang cacing ini, yang juga dikenal sebagai jembatan Einstein-Rosen, bisa menghubungkan dua tempat berbeda di alam semesta kita. Dalam hal ini, satu sisi terowongan adalah lubang hitam, dan di sisi lain mungkin ada alam semesta baru yang terbentuk. Jadi, ia bisa bekerja seperti teleportasi. Segera setelah melewati horizon peristiwa, kita berpindah ke dunia baru. Namun dalam hal ini seharusnya ada pintu keluar. Beberapa ilmuwan mengarangnya dan menyebutnya lubang putih. Lubang itu tidak benar-benar ada, sejauh yang kita tahu, tapi kemungkinannya ada di suatu tempat di sisi lainnya. Ini berfungsi sebagai pintu keluar lubang cacing, area di mana materi selalu dikeluarkan, bukannya ditarik masuk. Jadi kamu tidak bisa melempar apapun ke sana, karena akan langsung dikeluarkan. Tentu saja itu semua hanya hipotesis. Semua hal ini sangat cocok dengan konsep Big Bounce. Gagasan ini mengatakan bahwa alam semesta kita tidak berawal dari satu dentuman besar, melainkan memantul dari kondisi keruntuhan sebelumnya. Ingat analogi bola yang dipadatkan? Nah, mungkin dulu ada bola alam semesta lain yang dimampatkan hingga ukurannya menjadi sangat kecil sebelum memantul dan mengembang lagi. Jadi, alih-alih alam semesta yang lahir dari ketiadaan, kita mungkin hidup di alam semesta yang merupakan daur ulang kosmik dari alam semesta lainnya. Ada juga versi lain dari teori ini yang terkadang disebut kosmologi gelombang kejut. Teori ini mengatakan bahwa dentuman besar bisa jadi disebabkan oleh ledakan di dalam lubang hitam. Dan ini bisa menciptakan alam semesta yang mengembang seperti yang kita lihat saat ini. Ketika alam semesta mengembang dan kerapatan materi berkurang, lubang hitam pada akhirnya akan berubah menjadi lubang putih. Kebalikan dari lubang hitam di mana materi dilontarkan alih-alih ditarik ke dalam. Namun meskipun ada banyak keterkaitan, semua itu bukanlah bukti. Tidak ada eksperimen atau observasi yang bisa membuktikan atau menyangkal teori-teori liar ini. Jadi, saat ini semuanya masih berupa spekulasi. Tapi setidaknya berspekulasi itu menyenangkan. Seperti The Little Engine That Could, penjelajah Curiosity milik NASA dengan berani melintasi kawah Gale di Mars untuk mencari tahu apa yang mungkin terjadi miliaran tahun lalu sehingga planet ini menjadi padang pasir merah. Dan sepertinya ia menemukan sesuatu. Meski kehidupan di Mars tampak mustahil sekarang, ribuan tahun lalu, Mars mungkin planet yang mirip Bumi.
dengan atmosfer tebal, air, dan bahkan kehidupan. Dan sepertinya perubahan terjadi baru-baru ini. Penelitian menunjukkan bahwa 3 miliar tahun lalu, belahan utara Mars mungkin memiliki lautan yang stabil. Di bumi, zaman Arkaikum sedang berlangsung. Gunung-gunung berapi sedang aktif dan kehidupan awal tengah berlangsung. Kehidupan mungkin mulai muncul di Mars. Bukan gurun yang membeku seperti Antartika, tapi perairan seperti lautan di bumi. Dan iklim yang mirip bumi ini memperpanjang masa laik huni Mars sekitar 500 juta tahun lebih lama dari yang kita duga sebelumnya. Dengan kata lain, ada 1,5 miliar tahun di mana Mars benar-benar mirip bumi, dengan kondisi yang tepat untuk kehidupan mulai terbentuk. Tapi kemudian, sesuatu terjadi yang mengubah segalanya selamanya. Atmosfer menipis, Mars kehilangan lautan dan menjadi tempat dingin dan sunyi, seperti yang kita lihat sekarang. Selama ini, Kawah Gale masih menjadi misteri, tapi kini Curiosity menemukan sesuatu yang menarik di sana. Cekungan luas di permukaan Mars, di mana miliaran tahun lalu air pernah mengalir dengan deras. Di sana, Curiosity menemukan karbonat, sesuatu yang bisa memberitahu kita tentang iklim Mars purba. Ini adalah mineral yang terbentuk ketika karbon dioksida atau CO2 larut dalam air. Artinya, untuk membuatnya kita butuh dua hal, atmosfer yang tebal serta air dalam wujud cair. Di bumi, CO2 sangat penting karena bantu memerangkap panas dari matahari di atmosfer kita. Hal ini membuat planet kita cukup hangat untuk menunjang kehidupan. Tumbuhan memakannya selama fotosintesis untuk menghasilkan oksigen yang dibutuhkan manusia dan hewan untuk bernapas. Di Mars, keberadaan CO2 menunjukkan bahwa memang ada semacam sistem iklim. Ketika mulai larut dalam air, CO2 bereaksi dengan mineral tertentu di dalam tanah, seperti kalsium atau magnesium, dan menciptakan karbonat. Mirip seperti proses pembentukan kerang di lautan di bumi, hanya saja di Mars, proses ini terjadi pada bebatuan. Dan penemuan ini sangat penting. Karbonat-karbonat ini bertindak seperti fosil iklim kuno planet Mars. Karbonat menyimpan informasi tentang bagaimana kondisi Mars di masa lalu. Dengan mempelajarinya, para ilmuwan bisa mengintip masa lalu Mars ketika air masih ada di sana. Mereka bisa memberitahu kita bagaimana atmosfer Mars berubah seiring waktu, menunjukkan apakah atmosfernya hangat atau dingin, atau apakah ada banyak air di sekitarnya, dan apa yang terjadi pada planet ini secara umum. Untungnya, Curiosity bisa mempelajari hal ini di sana. Curiosity memiliki sampel analisis at Mars dan tunable laser spectrometer. Keduanya layaknya alat forensik di Mars. SAM adalah laboratorium mini beroda. Alat ini mampu memanaskan sampel batuan Mars hingga suhu sangat tinggi. Ada 2 oven yang bisa memanaskan sampel hingga suhu 982 derajat Celcius. Panas yang sangat tinggi ini menyebabkan bebatuan melepaskan gas yang terperangkap di dalamnya. Gas yang seperti sidik jari purba Mars, atmosfer. Setelah gas-gas ini dilepaskan, TLS menganalisisnya secara rinci, menguraikannya hingga ke bagian terkecil. Dan temuan para ilmuwan mematahkan semua anggapan kita sebelumnya tentang kelayak hunian Mars. Ternyata, Mars tidak hanya pernah basah, tapi ada sesuatu yang menyebabkan planet ini mengering dan mendingin secara bertahap. Dengan kata lain, air di Mars tidak menghilang begitu saja, tapi menguap dengan cepat dalam kondisi ekstrim. Jadi, apa yang terjadi padanya? Para astronom memberikan 2 kemungkinan penjelasan. Penjelasan pertama mengatakan pernah ada masa-masa di mana Mars kadang basah dan kadang kering. Air tidak bertahan lama, mungkin muncul dalam semburan-semburan singkat dengan periode di mana air kemudian akan mengering, lalu kembali lagi. Kemungkinan kedua lebih intens. Air yang ada di sana sangat asin dan dingin. Jadi, alih-alih berbentuk cair, sebagian besar air di sana membeku menjadi es. Hal ini membuat kondisi planet terlalu keras untuk kehidupan seperti yang kita kenal, karena kondisinya akan terlalu ekstrim bagi apapun untuk bertahan hidup. Kedua, kemungkinan itu berarti Mars tidak nyaman dan penuh dengan kehidupan di masa lalu, seperti yang diharapkan sebagian orang. Setidaknya tidak di permukaan, tapi bukan berarti kehidupan di bawah tanah tidak mungkin ada. Hal ini masih memungkinkan, dan untuk tahu lebih jauh lagi, kita harus terus mencari petunjuk adanya air.
Setelah bertahun-tahun menjelajahi Mars, para ilmuwan baru saja membuat penemuan yang sangat menakjubkan. Jauh di bawah permukaan berbatu planet merah ini, terdapat waduk air dalam bentuk cair yang tersembunyi. Kali ini, air sungguhan, bukan lapisan es yang membeku atau uap air di atmosfer, meskipun letaknya jauh di bawah kerak Mars. Terobosan ini berasal dari data yang dikumpulkan oleh pendarat InSight milik NASA. Wahana ini menghabiskan 4 tahun mendengarkan getaran halus di Mars atau gempa Mars, dan ia menganalisis lebih dari 1.300 gempa. Berkat ini, para ilmuwan dapat memetakan bagaimana gelombang seismik bergerak di planet ini. Hal itu mengungkap adanya kantong-kantong air cair yang terkubur sekitar 9,7 hingga 19,3 km di bawah tanah. Bukan hanya satu danau, tapi banyak. Jadi, mereka menggunakan metode yang sama dengan di bumi untuk menemukan air, minyak, dan gas di bawah tanah. Dan mereka berhasil menggali informasi sistem bawah tanah Mars. Ketika air menghilang dan mengering, sebagian terlepas ke angkasa ketika Mars kehilangan atmosfer pelindungnya yang tebal. Tapi, penemuan ini menunjukkan sebagian besar air itu tidak menghilang, hanya tenggelam jauh di bawah tanah, di tempat yang masih ada sampai sekarang. Begitu dekat, tapi di luar jangkauan. Ini merupakan kemajuan besar. Air adalah molekul yang paling penting dalam membentuk nasib sebuah planet. Dan juga, meskipun kita mengatakan Mars tidak pernah dipenuhi kehidupan, hal ini tidak menghilangkan kemungkinan adanya kehidupan di sana sekarang. Jika air dalam bentuk cair masih ada di bawah tanah, mungkinkah ada mikroba kecil yang bersembunyi di sana juga? Kehidupan yang kita kenal tidak akan bisa bertahan tanpa air. Dengan penemuan ini, gagasan tentang kehidupan di Mars menjadi lebih masuk akal. Tapi, ada satu hal yang perlu diingat. Meskipun air ini mungkin tampak penting untuk rencana kolonisasi Mars di masa depan, air ini tidak akan mudah dijangkau. Mengebor kerak Mars sedalam 9,7 km bukanlah hal yang mudah. Asal tahu saja, di bumi, lubang bor terdalam yang pernah dibuat adalah sekitar 12 km. Ini dilakukan dalam proyek Kola Super Deep Borehole, dan proyek ini mendorong teknologi yang ada saat ini hingga ke batasnya. Panas yang sangat tinggi, tekanan, kegagalan peralatan, banyak sekali kendala. Dengan Mars, itu akan lebih sulit lagi. Lingkungan Mars jauh lebih dingin, atmosfernya sangat tipis, dan tidak ada infrastruktur. Hal ini akan membuat misi pengeboran menjadi sangat sulit. Untuk mencapai waduk air yang terkubur begitu dalam di Mars, kita butuh peralatan pengeboran khusus yang harus dikirim ke sana. Peralatan itu harus tahan terhadap suhu dingin yang ekstrim, tekanan rendah, dan gravitasi yang berbeda. Oh, dan semuanya harus beroperasi dari jarak jauh dan tidak boleh rusak, serta butuh banyak sekali energi. Yap. Mungkin kita baru bisa melakukan hal ini di masa depan saat sudah ada sistem otomatis atau astronot di Mars. Itu bukanlah tugas yang mudah, bahkan bagi miliarder paling ambisius sekalipun. Jadi untuk saat ini, apa yang disembunyikan oleh waduk-waduk ini masih menjadi misteri. Tapi setidaknya itu bukan satu-satunya. Seperti yang disebutkan, Mars menyembunyikan salah satu rahasia terbesarnya di bawah kutub selatannya yang membeku. Sebuah danau air cair luas yang terkubur. Radar mengungkapkannya saat memindai lapisan es di wilayah ini, namanya sulit untuk diucapkan. Anehnya, air bisa tetap cair dengan temperatur serendah itu. Itu mungkin karena panas bumi di bawah permukaan Mars. Dan mungkin juga ada kehidupan di sana. Jadi, sekarang mereka berpikir untuk menyelidiki danau ini lebih dulu. Itu akan lebih mudah. Kerja Curiosity sungguh luar biasa dan terus bantu mengupas lapisan-lapisan iklim purba Mars, memberi potongan-potongan baru untuk teka-teki tentang apa yang terjadi kepada Mars. Hal ini bisa membantu kita menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Ah, masa? Objek yang beratnya miliaran kali massa matahari pasti mudah ditemukan, bukan? Salah. Sayangnya tidak semudah itu. Begitu juga halnya dengan lubang hitam yang hilang. Tapi, mari kita pergi ke gugus galaksi Abell 2261 yang punya lubang hitam supermasif di pusatnya. Atau setidaknya, disitulah seharusnya ia berada. Masalahnya, fenomena ruang angkasa raksasa ini tidak bisa ditemukan. Lubang hitam supermasif adalah monster raksasa yang berputar-putar pelan di pusat galaksi induknya.
lubang hitam mengumpulkan awan gas dan debu di sekelilingnya yang membuat lubang hitam membengkak hingga mencapai ukuran yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Jika lubang hitam supermasif, kayak yang berada di pusat galaksi Bima Sakti, bergerak sedikit saja mendekati tata surya, maka kita akan mengalami kehancuran. Jarak antara objek besar ini dengan bumi bisa mencapai puluhan tahun cahaya dan tetap saja akan mendatangkan malapetaka bagi planet kita. Bumi bersama benda-benda lain yang membentuk tata surya akan ditarik ke dalam orbit lubang hitam dan ditakdirkan untuk berputar mengelilinginya selama-lamanya. Hei, siapa tahu ya kan? Jadi ada baiknya lubang hitam seperti itu menjauh dari kita untuk saat ini. Jadi, mari kita lihat apa yang terjadi dengan lubang hitam supermasif yang melarikan diri dari gugus galaksi raksasa berjarak 2,7 miliar tahun cahaya dari bumi. Para ilmuwan telah mencarinya dengan bantuan Observatorium Sinar X Chandra milik NASA dan teleskop luar angkasa Hubble, tapi sejauh ini belum ada hasilnya. Masalah utama dalam menemukan lubang hitam adalah warnanya yang hitam, dan ruang angkasa juga berwarna hitam. Ya, benar. Jadi tidak ada kontras apapun yang bisa membantu para astronom menemukan lubang hitam. Tapi para ilmuwan belum menyerah. Lagi pula mereka punya banyak teknologi lain untuk menemukan lubang hitam, baik yang kecil maupun yang besar, di angkasa yang sangat luas. Sebagian dari metode ini melibatkan pengamatan bintang-bintang yang mengorbit lubang hitam. Kadang-kadang yang diamati adalah sinyal gelombang gravitasi yang samar yang dihasilkan ketika dua lubang hitam bertabrakan. Tapi, teknik yang paling bisa diandalkan adalah dengan mengamati debu dan gas yang akan kolaps bersamanya. Masalahnya, lubang hitam adalah objek ruang angkasa dengan gravitasi yang sangat besar. Jadi, area di sekeliling lubang hitam biasanya sedikit kacau. Gas dan debu ditarik ke dalam jurang yang tak berdasar, memampat dan memanas. Dalam prosesnya, lubang hitam itu melepaskan banjir radiasi sinar X. Karena itu, para astronom mencari sumber sinar X yang sangat terang di alam semesta. Kemungkinan sumber-sumber tersebut merupakan embusan napas terakhir gumpalan materi raksasa sebelum menghilang ke dalam lubang hitam. Lalu, kenapa para ilmuwan tidak bisa menemukan tanda-tanda sinar X yang ditinggalkan lubang hitam di Abell 2261? Salah satu hal yang paling misterius dari lenyapnya lubang hitam ini adalah teleskop radio telah menemukan tanda-tanda adanya gumpalan materi super panas yang dilontarkan pada suatu waktu dalam kurun waktu 50 juta tahun terakhir. Gumpalan-gumpalan ini kemungkinan besar disebabkan oleh lubang hitam yang besar, yang saat ini tidak bisa ditemukan. Jadi, saat ini kita hanya bisa menebak-nebak. Mungkin dua lubang hitam berukuran sedang bertabrakan dan mendorong keluar si raksasa yang baru saja bergabung di pusat galaksi. Pengamatan bintang-bintang di galaksi tersebut menunjukkan adanya gumpalan materi yang sangat rapat beberapa ribu tahun cahaya dari inti galaksi. Mungkin itu adalah lubang hitam yang melarikan diri, tapi sayangnya tidak ada sinyal sinar X yang datang dari gumpalan tersebut. Atau lubang itu mungkin masih ada di sana, di tempat yang seharusnya, tapi dia, sedang tertidur. Kalau tidak mendapat pasokan gas dan debu baru, tidak ada yang bisa dimakan. Akibatnya, dia tidak bisa melepaskan banjir sinar X. Tapi sekali lagi, jawaban jangan ganggu, lubang hitam sedang tidur, tidak terlalu memuaskan. Kenapa lubang hitam tidak mendapatkan makanan dari luar angkasa? Apa yang terjadi 50 juta tahun lalu? Gumpalan materi apa yang melesat menjauhi pusat galaksi? Begitu banyak pertanyaan dan belum ada jawabannya. Setidaknya kita tahu seperti apa lubang hitam itu. Ya, agaknya sih. Sebenarnya, ini adalah bayangan cakrawala peristiwa lubang hitam yang terlihat pada materi super panas yang jatuh ke dalam lubang. Foto lubang hitam yang pertama kali dipotret pada tahun 2019. Tapi, data untuk pembentukannya dikumpulkan pada tahun 2017. Tim internasional yang terdiri dari lebih dari 200 astronom membutuhkan waktu 2 tahun untuk mengumpulkan foto tersebut. Kita bisa mengagumi fenomena luar angkasa yang menakjubkan ini berkat jaringan teleskop global yang luas, yang disebut Event Horizon Telescope Collaboration atau disingkat EHT. Kenapa dinamakan demikian? Karena cakrawala peristiwa adalah titik tanpa kembali di pinggiran lubang hitam. Ketika sesuatu, misalnya materi, radiasi, atau cahaya, mencapai batas ini, maka tidak ada cara untuk melepaskan diri dari cengkeraman lubang hitam.
Nah, untuk memotret foto pertama lubang hitam, para ilmuwan menciptakan teleskop virtual yang ternyata sebesar planet kita dengan menggabungkan kekuatan 8 teleskop radio yang kuat. Tapi, ini bukan hal yang mudah. Para peneliti harus mengarahkan teleskop-teleskop itu secara simultan dalam urutan yang direncanakan secara cermat dengan bantuan jam atom yang dipasang di setiap teleskop. Selain itu, untuk meminimalkan kemungkinan hujan dan cuaca buruk, mereka bahkan membangun teleskop di area yang sangat kering, seperti Gurun Atacama di Chili dan Kutub Selatan. Pada setiap hari pengamatan, teleskop ini mengumpulkan data sekitar 350 terabyte. Itu 10 kali lipat jumlah data yang dikumpulkan setiap hari di penumbuk hadron raksasa. Tapi mari kita bahas lebih lanjut tentang lubang hitam itu sendiri. Ada lubang hitam bintang yang lebih kecil tapi lebih berbahaya daripada lubang hitam supermasif. Lubang hitam muncul ketika bintang yang kehabisan makanan bintang kolaps ke dalam dirinya sendiri. Jika sebuah bintang tadinya cukup besar, ia akan terus memampatkan diri dan memampatkan diri lagi. Dan tada! Lahirlah bayi lubang hitam bintang. Meskipun lubang hitam itu kecil, ia tetap saja 5 hingga puluhan kali lebih berat daripada matahari. Nggak kayak saudara-saudaranya yang masif, lubang hitam mini hipotetis bisa jadi sangat kecil, tidak lebih besar dari atom. Meskipun begitu, satu lubang hitam yang sangat kecil bisa saja memiliki massa 1000 mobil SUV. Salah satu teori menyatakan bahwa bertonton lubang hitam mikro bisa saja tercipta tepat setelah Big Bang dan awal mula alam semesta. Beberapa ilmuwan bahkan mengatakan bahwa ada beberapa lubang hitam mini yang melintasi planet kita setiap hari. Ada lubang hitam supermasif yang berada di tengah-tengah galaksi kita Bima Sakti. Namanya Sagittarius A-Star dan massanya 4,3 juta kali lebih berat dari matahari. Tapi kita tidak akan ditarik ke dalam lubang ini. Jaraknya lebih dari 26.000 tahun cahaya dari bumi. Terlalu jauh untuk memberi pengaruh pada planet kita. Ngomong-ngomong, baru-baru ini para astronom menemukan kalau lubang hitam supermasif ini mungkin bocor. Kalau itu benar, berarti Sagittarius A-Star bukanlah raksasa yang sedang tidur seperti yang diduga sebelumnya. Ia mungkin masih aktif, dan kebocoran yang terekam oleh para ilmuwan bisa jadi merupakan lubang hitam yang sedang cegukan saat menelan awan gas. Mungkin kita harus menyendawakan bayi ini? Kalau kamu berada di dekat lubang hitam, bersiap-siaplah karena waktu akan melambat secara signifikan. Ini mungkin cocok untukmu kalau kamu tidak ingin bertambah tua, tapi jangan sampai dirimu ditarik ke titik tanpa kembali ya. Bahaya lain dari berada di sekitar lubang hitam adalah lubang hitam bisa saja berperilaku seperti gunung berapi galaksi. Dari waktu ke waktu, lubang hitam akan menyala. Tapi, alih-alih memuntahkan lava, lubang hitam justru menghasilkan energi yang sangat besar. Energi tersebut membuat lubang menganga di materi dan gas di sekelilingnya. Beberapa waktu lalu, para ilmuwan menemukan salah satu kawah terbesar di alam semesta. Teleskop radio dan sinar X mendeteksi lubang hitam supermasif yang membuat ulah bertahun-tahun yang lalu. Peristiwa itu terjadi di gugus galaksi yang jaraknya 390 juta tahun cahaya dari bumi. Kawah yang ditinggalkannya, yang sebenarnya merupakan lubang akibat gas panas di gugus tersebut, bisa memuat 15 galaksi Bima Sakti. Oke, aku nggak habis pikir. Aku pamit dulu ya. Bayangkan sebuah raksasa yang kuat seperti matahari bertabrakan dengan lawan yang kecil tapi perkasa, sebuah lubang hitam kecil. Tabrakan sudah dekat dan nasib tata surya terancam. Akankah matahari mampu bertahan dari tarikan gravitasi yang kuat dari lubang hitam? Atau akankah ia ditelan seluruhnya? Jawabannya ada pada gaya-gaya yang berperan dalam tabrakan kosmik yang menakjubkan ini. Yuk kita uraikan. Pertama-tama, apa itu lubang hitam? Lubang hitam adalah area di ruang angkasa yang gravitasinya sangat kuat sehingga tidak ada sesuatu pun, bahkan cahaya sekalipun, yang bisa lolos darinya. Seperti penyedot debu kosmik, lubang hitam menyedot apapun yang terlalu dekat. Lubang hitam sangat besar sehingga melengkungkan struktur ruang waktu di sekelilingnya. Lubang hitam adalah salah satu objek paling menakutkan dan misterius di alam semesta. Kekuatan alam yang sangat kuat yang menentang pemahaman fisika kita, sebuah teka-teki alam semesta yang sesungguhnya. Lubang hitam memiliki ukuran yang berbeda-beda, mulai dari yang kecil yang lebarnya hanya beberapa mil, sampai yang supermasif yang massanya miliaran kali massa matahari.
Sebagian besar lubang hitam terbentuk dari keruntuhan bintang masif. Setelah lubang hitam lahir, ia akan terus membesar dan melahap semua yang dilewatinya. Jika 2 atau lebih lubang hitam bertabrakan satu sama lain, mereka akan bergabung menjadi monster kosmik yang sangat besar dalam sebuah tarian yang mengerikan. Tapi bagaimana dengan yang lebih kecil? Lubang hitam terkecil yang diketahui disebut lubang hitam bintang. Lubang hitam ini memiliki massa 3-10 massa matahari, tapi ukurannya sangat kecil. Lubang hitam ini seperti mengambil semua materi di tata surya dan memadatkannya menjadi benda sebesar kota New York. Lubang hitam ini tergolong sangat kecil. Sebagai perbandingan, lubang hitam bermassa menengah memiliki berat antara 100 hingga 1000 massa matahari, dan lubang hitam supermasif memiliki berat jutaan atau miliaran massa matahari dengan ukuran yang tidak terbayangkan. Jadi lubang hitam bintang pada dasarnya tidak ada apa-apanya dibanding saudara-saudaranya. Bayangkan sebuah bintang masif lebih besar dari matahari dan memiliki inti yang terbuat dari bahan bakar nuklir menyala terang dan panas. Tapi ketika bintang kehabisan bahan bakar, gravitasi mengambil alih dan mulai meremas bintang. Semakin diremas, bintang semakin panas hingga inti bintang mencapai temperatur miliaran derajat. Akhirnya inti bintang akan runtuh karena gravitasinya sendiri. Hal ini menciptakan ledakan besar yang disebut supernova. Keruntuhan ini menciptakan singularitas yang berarti titik dengan kepadatan dan gravitasi yang tak terbatas. Titik ini dikelilingi oleh cakrawala peristiwa, garis tak terlihat yang tidak dapat dilewati oleh apapun termasuk cahaya. Begitu saja, voila, sebuah lubang hitam bintang lahir. Cukup menakjubkan kan? Lubang hitam bintang adalah jenis lubang hitam yang paling umum kita kenal. Mereka bisa ditemukan di seluruh penjuru galaksi kita. Bagaimana kemungkinan monster kecil seperti itu akan mendatangi matahari kita? Dan jika demikian, apa yang akan terjadi pada kita? Sebenarnya kemungkinan matahari bertabrakan dengan lubang hitam sangatlah kecil, hampir tidak mungkin hal itu terjadi. Meskipun lubang hitam bintang merupakan jenis lubang hitam yang paling umum di alam semesta kita, lubang hitam tidaklah umum. Kesempatan matahari dan lubang hitam berpapasan sangatlah langka, sehingga pada dasarnya ini seperti memenangkan lotre antar galaksi. Hanya saja kemenangan ini tidak akan menyenangkan. Untuk tahun 2023, lubang hitam terdekat yang diketahui dari tata surya adalah Gaia BH1. Massa Gaia BH1 sekitar 10 kali lebih berat daripada massa matahari. Bahkan lubang hitam yang satu ini berjarak 1600 tahun cahaya dari kita atau sekitar kuadriliun mil. Jadi bisa dikatakan matahari kita tidak akan pergi dalam waktu dekat, tapi jangan pernah mengatakan tidak akan pernah kan? Seperti halnya peristiwa astronomi lainnya, kita perlu memahami berbagai cara agar peristiwa seperti ini bisa terjadi. Sebagai contoh, bisa saja terjadi jika sebuah lubang hitam yang nakal melintasi tata surya, seperti halnya komet atau asteroid yang melintas. Sayangnya tidak seperti komet dan asteroid, lubang hitam tidak tampak dan hanya bisa dideteksi oleh tarikan gravitasinya. Jadi kita tidak bisa melihat lubang hitam yang besar dan menakutkan meluncur ke arah kita. Kita hanya akan tahu kalau lubang hitam itu ada jika ia menyebabkan gangguan pada orbit objek-objek di dekatnya. Lalu apa yang terjadi? Kita tahu bahwa matahari adalah bintang yang sangat besar dan bercahaya di pusat tata surya kita. Usianya sekitar 4,5 miliar tahun dan memiliki bahan bakar yang cukup untuk bertahan selama 5 miliar tahun lagi. Bintang ini sangat besar sehingga sulit untuk memahami ukurannya. Bahkan jika kalian memasukkan semua planet di tata surya ke dalam bintang ini, masih ada ruang untuk menampung planet-planet lainnya. Bintang ini sangat masif, hampir 100% massa total tata surya. Sulit untuk membayangkan bagaimana sebuah lubang hitam yang kecil dan tidak berarti, yang ukurannya ribuan kali lebih kecil daripada bintang ini bisa melahapnya. Dan kalian benar, tidak akan bisa, setidaknya tidak sepenuhnya.
Bayangkan jika ada lubang hitam nakal yang tiba di tata surya dan mulai mendekati matahari. Ketika semakin dekat, gravitasi lubang hitam yang sangat besar akan mulai menarik materi dari permukaan matahari. Matahari akan mulai meregang dan terdistorsi. Inilah yang disebut spaghettifikasi. Bayangin karet gelang yang diregangkan hingga putus, seperti itulah yang akan terjadi pada matahari. Materi yang terkumpul ini akan membentuk piringan yang berputar-putar di sekeliling lubang hitam yang disebut piringan akresi. Ketika semakin banyak materi yang ditarik, piringan tersebut akan memanas dan mulai memancarkan radiasi yang intens. Dan ketika matahari ditarik, ia akan mulai melepaskan sejumlah besar energi dalam bentuk cahaya dan panas. Matahari akan menjadi jauh lebih terang dan lebih panas dari sebelumnya. Lapisan terluar matahari akan menguap, menciptakan awan gas dan debu yang sangat besar yang akan mengembang ke arah luar. Kejadian ini akan menjadi seperti pertunjukan kembang api kosmik, tapi dengan konsekuensi yang mengerikan. Meskipun itu akan menjadi salah satu pemandangan paling spektakuler di alam semesta, kita tidak akan bisa melihatnya. Seperti yang sudah kamu duga, bumi akan mengalami masa-masa sulit, radiasi yang kuat dan materi matahari akan menyebabkan kebakaran hutan yang sangat besar dan panas yang sangat kuat akan menguapkan lautan. Bumi akan dihujani partikel berenergi tinggi, atmosfer akan terionisasi. Singkatnya, kehidupan yang kemungkinan bisa bertahan akan mendekati nol. Tabrakan ini akan memiliki konsekuensi yang luas tidak hanya bagi bumi, tapi juga bagi seluruh tata surya. Radiasi dan panas yang sangat kuat akan menguapkan semua yang dilaluinya, semua planet akan hancur. Nah, matahari sebagai objek yang jauh lebih besar daripada bintang pada umumnya tidak akan sepenuhnya dilahap oleh lubang hitam. Tapi, matahari akan terdistorsi dan terganggu secara signifikan. Gravitasi lubang hitam yang sangat kuat akan menyebabkan lapisan terluar matahari tertarik menjauh, menciptakan ledakan dahsyat yang disebut peristiwa gangguan pasang surut. Tapi bagaimanapun juga, pada akhirnya lubang hitam akan menang. Lubang hitam itu akan membesar dan piringan akresi baru akan terbentuk di sekelilingnya. Seperti yang telah kita lihat, tabrakan matahari dengan lubang hitam, baik lubang hitam yang kecil maupun yang besar, akan menjadi peristiwa yang sangat epik dan dahsyat. Tapi untungnya, seperti yang sudah kita bahas, kemungkinan tabrakan semacam itu sangatlah kecil. Namun bukan berarti kita harus berhenti mempelajari lubang hitam dan potensi dampaknya pada alam semesta. Semakin banyak kita belajar tentang objek misterius ini, kita akan semakin siap untuk memahami dan memprediksi perilakunya. Yuk kita terus meneliti, menjelajahi, dan mengamati kedalaman ruang angkasa. Siapa tahu suatu hari nanti kita akan menemukan lubang hitam yang terlalu penasaran dan berada terlalu dekat dengan matahari. Semoga saja saat itu kita sudah tinggal di planet lain yang jauh ya. Dokter, entah apa yang terjadi. Aku merasa pusing dan sulit digambarkan. Aku miring. Ini nggak terjadi dalam semalam. Aku bukan tiba-tiba nggak bisa berdiri tegak saat terbangun. Suatu hari, aku merasa poros tubuhku bergeser 2,5 cm. Di hari lain 5 cm. Dan suatu kali, dokter pasti nggak akan percaya. 80 cm. Itu mengkhawatirkan. Bagaimana kalau aku nggak sengaja terbalik dan semua penghuniku jatuh dari permukaanku? Bumi tercinta, kami melakukan beberapa tes dan siap menjelaskan kombinasi faktor yang mempengaruhi porosmu. Faktor terakhir mungkin akan jadi yang paling tidak terduga dan menjengkelkan. Semua berawal pada Maret 2011, ketika gempa bumi dahsyat berkekuatan 9 skala Richter menghantam lepas pantai timur Jepang. Gempa ini begitu kuat hingga tidak hanya menggeser poros bumi, tapi juga memperpendek durasi 1 hari. Gempa ini menggeser sumbu planet kita sekitar 16,5 cm dan mungkin telah menggeser pulau utama Jepang sekitar 2,4 meter. Seperti gempa-gempa besar lainnya, gempa ini juga mengubah kecepatan rotasi bumi. Agar lebih mudah, coba kita bandingkan dengan pemain seluncur es yang sedang berputar. Ketika ia menarik lengannya lebih dekat ke tubuhnya, ia berputar lebih cepat dengan memusatkan massa tubuh di dekat sumbu rotasi. Hal yang sama juga terjadi pada gempa bumi yang paling kuat. Gempa ini menggeser massa bumi lebih dekat ke sumbu rotasi, menyebabkan bumi berputar lebih cepat dan memperpendek hari.
Menurut perhitungan, gempa bumi Jepang mempercepat rotasi bumi sekitar 1,8 mikrodetik atau 1,8 per sejuta detik. Tidak banyak, tapi setiap nanodetiknya sangat berarti. Sebagai perbandingan, gempa bumi Indonesia yang terkenal itu memperpendek durasi satu hari sebesar 2,68 mikrodetik. Gempa ini terjadi pada 26 Desember 2004 pukul 7.58 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di lepas pantai barat Sumatera bagian utara. Gempa bumi bawah laut yang kuat ini memicu tsunami dahsyat yang menyapu Samudra Hindia, menyebabkan kehancuran dalam skala besar dan korban jiwa yang sangat banyak di negara-negara seperti Indonesia, Sri Lanka, India, dan Thailand. Bahkan wilayah pesisir hingga ke Afrika Timur mengalami kerusakan parah. Kekuatan gempa yang awalnya tercatat sebesar 9 skala Richter, kemudian disesuaikan menjadi antara 9,1 dan 9,3 skala Richter, menjadikannya gempa paling kuat yang pernah tercatat di Asia. Patahannya yang terjadi ketika kerak bumi pecah dan bagian-bagiannya bergeser melewati satu sama lain, berlangsung antara 500 hingga 600 detik, dan ini merupakan durasi terpanjang yang pernah diamati. Kekuatan gempa yang luar biasa menyebabkan seluruh planet bergetar setidaknya 1,25 cm dan memicu gempa bumi lainnya hingga ke Alaska. Energi besar yang dilepaskan gempa bumi ini menyebabkan perubahan yang tidak kentara, tapi cukup terukur pada bumi. Pergeseran massa sedikit mengubah rotasi planet ini dan memperpendek hari. Gempa ini juga menyebabkan goyangan kecil pada sumbu bumi dari 2,5 hingga 6 cm ke arah 145 derajat bujur timur. Jadi, bicara tentang perubahan kecepatan dan sumbu rotasi bumi, ini semua tentang redistribusi massa. Hal ini dapat terjadi secara alami melalui bencana, tapi aktivitas manusia juga dapat memicunya. Ambil contoh bendungan Tiga Ngarai. Bangunan masif yang melintasi sungai Yangtze di Provinsi Hubei, Tiongkok ini mungkin terlihat seperti sebuah mahakarya teknik, tapi sebenarnya cukup ambigu. Selesai dibangun pada tahun 2012 setelah hampir 20 tahun. Bendungan besar ini memiliki panjang 2.334 meter dan tinggi 185 meter. Dan ya, bendungan ini sangat besar sehingga dapat mempengaruhi cara planet kita berputar. Waduknya mampu menampung 39 km kubik air, memiliki massa yang cukup untuk sedikit mengubah inersia rotasi bumi, sehingga sedikit memperlambat rotasi planet ini. Menurut NASA, waduk bendungan Tiga Ngarai dapat menggeser posisi kutub bumi hampir 2,5 cm dan menambah panjang satu hari selama 0,06 mikrodetik. Bendungan bukan satu-satunya kekhawatiran. Jika es di kutub mencair, air akan mengalir ke lautan, menaikkan permukaan air laut, terutama di dekat Khatulistiwa. Pergeseran massa ini memperlambat perputaran bumi jauh lebih besar daripada bendungan. Kamu tidak akan merasakannya, tapi ini dapat mempengaruhi peralatan yang sangat presisi, seperti jam atom. Untuk mengatasinya, para ilmuwan menyarankan detik kabisat negatif, yang membuat 1 menit hanya 59 detik untuk seimbangkan perubahan putaran bumi. Oke, kamu mungkin berpikir kamu tidak ada hubungannya dengan semua kemiringan itu. Kamu tidak membangun bendungan, bukan? Kabar buruk nih, jika kamu mandi secara teratur, kamu juga bagian dari hal tersebut. Setiap kali menyalakan keran air, kamu sedikit mempengaruhi kemiringan bumi. Begini, planet kita selalu bergeser dan beradaptasi. Jadi tindakan kecil seperti menggunakan air pun bisa mempengaruhi orientasinya. Selama 2 dekade terakhir, penyedotan air tanah menyebabkan kemiringan bumi bergeser hingga 80 cm. Redistribusi air ini setara dengan sekitar 0,6 cm kenaikan permukaan laut. Ternyata, di antara penyebab-penyebab yang berhubungan dengan iklim, redistribusi air tanah memiliki dampak terbesar pada pergeseran kutub rotasi bumi. Tapi, apa itu air tanah? Ini adalah air yang tersimpan di bawah permukaan bumi, mengisi ruang-ruang di dalam tanah, pasir, dan batuan. Air ini berasal dari hujan dan curah hujan lain yang merembes ke dalam tanah, terkumpul di waduk bawah tanah atau aquifer. Tidak seperti sungai dan danau, air tanah tetap berada di bawah permukaan, bertindak seperti cadangan air alami. Berkatnya, kita memiliki pasokan yang stabil bahkan selama musim kemarau.
Banyak orang, terutama di daerah pedesaan, mengandalkan air tanah sebagai sumber utama air minum. Petani menggunakannya untuk mengairi tanaman, sementara industri bergantung padanya untuk proses produksi dan sistem pendingin. Kedengarannya tidak berbahaya, bukan? Bagaimana bisa sesuatu yang berguna dapat menyebabkan pergeseran planet? Sebuah penelitian yang mencakup data dari tahun 1993 hingga 2010 mengungkap bahwa kita telah memompa sekitar 2.150 gigaton air tanah dalam kurun waktu tersebut. Dan penyedotan air berskala besar ini telah menggeser kemiringan dan rotasi bumi. Setelah menggunakan air tanah, sebagian besar dari air ini akhirnya mengalir ke lautan yang berkontribusi pada kenaikan permukaan air laut. Di daerah-daerah seperti Amerika Utara bagian barat dan India bagian barat laut, orang-orang menggunakan banyak air tanah, dan ini mungkin ada hubungannya dengan pergeseran planet. Akui saja, semua temuan ini agak mengganggu, tapi memahami dampak penggunaan air tanah sudah merupakan langkah besar ke arah yang benar. Hei, aku belum selesai. Masalah kemiringan ini bukan hanya tentang hal-hal yang terjadi di bumi, kita juga harus melihat ke luar angkasa. Kita banyak membahas tentang air, bukan? Nah, bulan punya peran besar dalam hal ini. Gravitasi bulan sangat penting dalam membentuk pasang surut air laut. Jadi satu hal lagi yang sangat mempengaruhi planet kita adalah pergerakan bulan yang menjauh dari bumi. Kedua benda ini berinteraksi dalam hal gravitasi, yang membuat rotasi bumi melambat seiring waktu. Meskipun peristiwa-peristiwa penting seperti gempa bumi terkadang mempercepatnya untuk sejenak. Bagaimana kita bisa tahu? Pertanyaan bagus. Suatu ketika seseorang memperhatikan karang purba. Setelah menganalisisnya, para ilmuwan menyadari bahwa bumi pernah berotasi jauh lebih cepat. Begini, karang tumbuh dengan meletakkan lapisan tipis kalsium karbonat. Mereka melakukannya setiap hari dan variasinya mencerminkan perubahan musim. Dengan menghitung lapisan-lapisan ini, para ilmuwan menghitung jumlah hari dalam setahun pada jutaan tahun lalu. Mereka mendapati bahwa bumi memiliki sekitar 420 hari per tahun pada 444 hingga 419 juta tahun lalu. Tapi seiring waktu, pengaruh bulan menyebabkan rotasi bumi melambat. Dan kini kita hanya memiliki 365 hari dalam setahun. Itu sangat disayangkan ya. Saat ini bulan bergerak menjauhi bumi sejauh 4 cm setiap tahunnya. Kecepatannya hampir sama dengan pertumbuhan kuku jari-jarimu. Para astronom mengetahuinya dengan bantuan cermin khusus yang ditempatkan di bulan selama misi Apollo. Selama lebih dari 50 tahun, para peneliti terus mengirimkan sinar laser ke cermin-cermin ini dan mengukur waktu yang dibutuhkan cahaya untuk memantul kembali. Bagaimanapun juga, bumi yang tercinta, saat ini kondisimu tidak kritis. Sedangkan untuk penghunimu, mereka tidak akan jauh dari permukaanmu. Semua berkat gravitasimu yang menarik mereka ke pusatmu. Asalkan gravitasimu terus bekerja, semuanya akan baik-baik saja. Tahun ini sebelum bulan September, sebuah bintang di rasi Corona Borealis akan meledak. Dan di belahan bumi utara, kita bisa melihatnya dengan mata tanpa alat bantu. Bintang tersebut adalah T Coronae Borealis, bintang katai putih yang berjarak 3.000 tahun cahaya dari tata surya. Bintang ini akan berubah menjadi nova yang akan kita bahas nanti sekitar musim semi atau musim panas. Meskipun kejadian ini bisa diprediksi terjadi setiap 80 tahun sekali, tapi tetap saja ini adalah peristiwa sekali seumur hidup jika kalian adalah manusia. T Coronae Borealis bukanlah bintang biasa. Bintang ini sebenarnya merupakan bintang ganda, dua bintang yang saling mengorbit satu sama lain. Akan tetapi, pasangan bintang ini sangat istimewa. Kadang-kadang kedua bintang itu meningkatkan kecerlangannya sedemikian rupa sehingga bisa dilihat dari bumi. Bintang katai putih merupakan bintang yang lebih masif di antara keduanya. Tapi yang paling mengejutkan adalah bintang katai putih ini memiliki massa yang sama dengan massa matahari, tapi volumenya hanya sebesar bumi. Bintang pasangannya, bintang raksasa merah yang sudah tua, sudah mengembang sedemikian besar sehingga ia melontarkan materinya ke bintang katai putih. Jadi inilah saatnya untuk ledakan lain bagi keduanya.
Ledakan ini akan meningkatkan kecerlangan bintang dari magnitudo 11 menjadi magnitudo 2. Dalam astronomi, magnitudo digunakan untuk mengukur kecerlangan bintang atau objek langit lainnya. Semakin terang, semakin rendah angka yang ditetapkan sebagai magnitudo. Dalam kasus kita, ini berarti kita bisa melihat bintang dengan mata tanpa alat bantu, bahkan di langit yang tercemar cahaya. Sekarang, kita hanya bisa melihat bintang ganda ini dengan teropong di langit yang gelap gulita. Setelah ledakan, T Corona Borealis akan tetap menjadi bintang paling terang di rasi Corona Borealis selama beberapa hari sebelum akhirnya meredup. Peristiwa ini tidak boleh disamakan dengan supernova. Dalam supernova, inti bintang runtuh dan menyebabkan kehancuran total. Peristiwa ini hanya bisa terjadi pada bintang bermasa 8 kali masa matahari. Alih-alih lenyap dalam kilatan cahaya yang menyilaukan selamanya, T Corona Borealis akan mengalami nova, yaitu ledakan di permukaan bintang yang melontarkan materi ke ruang angkasa tapi tidak menghancurkan bintang itu sendiri. Nova berulang seperti itu terjadi secara berkala. T Coronae Borealis dikenal oleh para astronom di masa lalu sebagai bintang kobaran api. Terakhir kali bintang ini meledak pada tahun 1866 dan 1946. Para astronom dari NASA meyakini kalau bintang ini akan meledak lagi sebelum bulan September tahun ini. Rasi bintang Corona Borealis, juga dikenal sebagai mahkota utara, adalah salah satu yang paling indah di luar sana. Rasi ini berbentuk setengah lingkaran melengkung yang terdiri dari 7 bintang yang mudah ditemukan pada bulan April. Kamu harus keluar rumah 2 jam setelah gelap dan melihat ke arah timur-timur laut. Setelah menemukan biduk besar, gunakan lekukan pada pegangannya untuk melengkung ke Arcturus dan temukan bintang terang di rasi bintang Bootes di sebelah timur. Jika kamu bergerak secara diagonal ke cakrawala timur-timur laut, kamu akan menemukan Corona Borealis. Jika kamu ingin mengamati kecerlangan T Corona Borealis, sebaiknya kamu mengenal wilayah dan bintang-bintang di rasi bintang tempat ia berada. Setelah peristiwa itu dimulai, kamu akan dapat membandingkan kecerahannya dengan bintang-bintang lain dan mengamatinya tanpa menggunakan kamera canggih. Nova adalah ledakan tiba-tiba yang berlangsung singkat dan terjadi pada bintang yang berukuran sebesar bumi atau lebih besar lagi. Ledakan ini berasal dari bintang Katai Putih yang mengitari bintang biasa dengan jarak yang sangat dekat, sehingga aliran gas mengalir di antara keduanya. Gas ini mulai menumpuk hingga membentuk lapisan di permukaan Katai Putih. Kemudian gas tersebut mencapai titik di mana ia meledak dalam ledakan termonuklir. Menurut para astronom, sekitar 50 nova terjadi setiap tahun di galaksi kita, tapi tidak semuanya teramati. Teleskop antariksa sinar gamma Fermi milik NASA telah mengamati beberapa nova yang terjadi tidak jauh dari alam semesta. Mereka menemukan bahwa setiap ledakan menghasilkan sinar gamma. Sinar gamma adalah bentuk cahaya yang paling energetik. Para peneliti juga menduga kalau sinar gamma ini dihasilkan dari tabrakan antar gelombang kejut yang berlomba-lomba keluar dari lokasi ledakan dalam selubung puing-puing yang mengembang dengan cepat. Sekarang setelah kita membahas tentang nova, saatnya kita membahas sesuatu yang jauh lebih dramatis, yaitu supernova. Supernova adalah ledakan terbesar yang pernah dilihat manusia. Setiap ledakannya merupakan ledakan bintang yang sangat kuat. Salah satu jenis supernova disebabkan oleh teriakan terakhir dari bintang masif yang akan padam. Supernova ini terjadi pada bintang-bintang bermasa 5 kali masa matahari. Ketika bintang-bintang itu mendekati akhir hidupnya, ia akan meledak dengan ledakan dahsyat. Bintang-bintang besar membakar bahan bakar nuklir dalam jumlah yang sangat besar di intinya, menghasilkan bertonton energi. Hal ini membuat pusat bintang menjadi sangat panas. Panas menghasilkan tekanan, dan tekanan ini membuat bintang-bintang seperti itu tidak runtuh. Tapi, setiap bintang berada dalam keseimbangan antara dua gaya yang berlawanan. Gravitasi berusaha memampatkan bintang menjadi bola yang sangat kecil dan rapat, sedangkan bahan bakar nuklir yang terbakar di inti bintang menghasilkan tekanan keluar yang sangat kuat. Nah, ketika bintang raksasa kehabisan bahan bakar, bintang mulai mendingin, tekanannya menurun dan gravitasi menang. Bintang pun runtuh, sebuah objek raksasa yang masanya jutaan kali massa bumi runtuh dalam waktu 15 detik. Tidak heran kalau proses yang sangat cepat ini menghasilkan gelombang kejut yang sangat besar.
Gelombang ini membuat lapisan terluar bintang meledak. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah inti yang sangat padat, selain awan gas panas yang disebut nebula. Lubang hitam, objek paling padat di alam semesta, merupakan hasil dari supernova bintang yang masanya 10 kali lebih besar dari matahari. Ada satu jenis supernova lagi, yaitu supernova yang biasanya terjadi pada sistem yang terdiri dari dua bintang yang saling mengitari satu sama lain. Dan salah satu bintangnya merupakan bintang katai putih yang ukurannya sama dengan bumi. Jika bintang seperti itu bertabrakan dengan bintang lain atau menarik terlalu banyak materi dari bintang tetangganya, bintang tersebut bisa meledak menjadi supernova. Supernova biasanya sangat terang, sehingga bisa mengalahkan cahaya gabungan seluruh galaksi selama beberapa hari atau bahkan beberapa bulan. Supernova tidaklah umum. Para astronom menduga hanya sedikit supernova yang terjadi dalam satu abad di galaksi-galaksi seperti Bima Sakti, tempat tinggal kita. Tapi, karena alam semesta terdiri dari banyak sekali galaksi, kita bisa mengamati beberapa ratus supernova setiap tahun di luar galaksi kita. Sayangnya, debu antariksa menghalangi pandangan kita untuk mengamati sebagian besar supernova yang terjadi di dalam Bima Sakti. Betelgeuse, bintang raksasa merah tahap akhir, meledak pada tahun 2019, tapi bukan peristiwa yang kita harapkan. Bintang ini berada di rasi Orion dan berukuran sangat besar. Saking besarnya, jika kita memindahkannya ke tengah-tengah tata surya, tapi terluarnya akan berada jauh di luar orbit Jupiter. Ketika Betelgeuse mendekati akhir hidupnya, ia akan meledak dalam sebuah supernova yang sangat terang dan bisa dilihat dari bumi, bahkan di siang hari. Ledakan ini bisa terjadi secepatnya besok atau ratusan ribu tahun lagi. Jadi, jangan berharap banyak. Lalu apa yang terjadi pada tahun 2019? Para astronom menyadari kalau bintang itu meredup. Mereka memutuskan bahwa itu adalah tahap awal dari pertunjukan besar. Tapi Betelgeuse justru kembali normal selama beberapa bulan berikutnya. Analisis lebih lanjut mengungkap kalau bintang itu tidak meredup. Ia hanya tampak meredup karena kita mengamatinya melalui awan puing-puing bintang. Pada saat yang sama, jumlah cahaya di fotosfer Betelgeuse meningkat pesat, seperti ledakan besar-besaran dari permukaan bintang. Peristiwa seperti ini selalu terjadi di matahari, terutama ketika aktivitas bintang sedang tinggi. Bagian-bagian dari permukaan matahari akan tersangkut dan terlontar. Itulah yang kita sebut lontaran massa koronal. Lontaran massa koronal ini tidak membahayakan planet kita, tapi bisa mengacaukan satelit dan peralatan listrik. Kembali ke Betelgeuse, kita belum pernah melihat lontaran massa yang begitu besar dari permukaan sebuah bintang. Ini merupakan fenomena baru yang bisa kita amati secara langsung dan bahkan bisa melihat detil-detil permukaannya dengan bantuan teleskop Hubble. Para astronom mengatakan bahwa kita sedang menyaksikan evolusi bintang yang terjadi untuk pertama kalinya. Sebuah asteroid menabrak bulan dan sekarang berada sangat dekat dengan bumi. Apakah ini berbahaya bagi kita? Kamoa Lewah yang juga dikenal sebagai 2016HO3 berputar sangat cepat saat mengorbit dekat planet kita. Kita sebut saja HO3. Para astronom menemukannya pada tanggal 27 April 2016. Dibandingkan dengan asteroid lainnya, asteroid ini sangat kecil. Di bumi, ukurannya hanya sebesar bangunan kecil atau sekitar setengah ukuran biang lala London Eye. Mereka menemukannya di Hawaii dan namanya secara kasar diterjemahkan menjadi pecahan sesuatu yang tampak bergoyang-goyang. Setelah melakukan penelitian, mereka menyadari bahwa asteroid ini mungkin merupakan pecahan bulan yang terlempar ke luar angkasa. Ada bagian bulan yang disebut kawah Giordano Bruno yang dinamai sesuai nama seorang filsuf Italia, orang yang harus membayar mahal untuk ide-idenya. Kalau kamu melihatnya dari luar angkasa, Giordano Bruno terlihat menonjol karena dikelilingi oleh beberapa sinar material. Sinar-sinar itu sangat besar, membentang lebih dari 150 km dan masih terang, artinya sebuah ledakan besar pernah terjadi di sana.
Ada sebuah cerita menarik tentang hal ini. Pada tahun 1178, 5 orang biarawan sedang melakukan perjalanan di Canterbury, Inggris. Tiba-tiba mereka melihat sesuatu yang aneh terjadi di bulan. Mereka mengatakan bulan tampak seperti terbelah dengan api dan percikan api. Kemudian ada kegelapan yang menyebar ke seluruh permukaan bulan. Pada abad ke-20, para ilmuwan menemukan catatan-catatan ini dan mengira para biarawan ini melihat pembentukan kawah Giordano Bruno. Tapi ternyata kawah itu berusia sekitar 4 juta tahun dan berterima kasihlah pada bintang-bintang karena tabrakan masif seperti itu jika terjadi pada abad ke-12 pasti akan membuat planet kita menjadi gila. Tabrakan itu akan menyebabkan badai meteor yang sangat besar di bumi. Bagaimanapun juga, HO3 kemungkinan besar merupakan potongan bulan yang terpotong saat tabrakan 4 juta tahun lalu. Untungnya kita tidak perlu panik ketika para astronom menemukan potongan bulan yang tiba-tiba ini, mereka segera melacak orbitnya. Ternyata benda itu tidak akan bertabrakan dengan kita dalam waktu dekat. Bulan ini akan menjadi satelit semu kita setidaknya selama 300 tahun lagi. Artinya ia akan mengikuti jalur edar matahari yang membuatnya tetap dekat dengan bumi tanpa bertabrakan. Tapi orbitnya sangat liar, tampaknya ia terus berputar mengelilingi planet kita dalam beberapa putaran yang cukup unik, bergerak mendekat dan menjauh, naik dan turun. Dan kemudian di suatu tempat di abad ke-20, ia akan menjadi lebih gila lagi, beralih ke orbit tapal kuda, perlahan-lahan menjauhi kita. Mungkinkah HO3 bertabrakan dengan kita suatu hari nanti? Mungkin saja, tapi hal ini bisa terjadi dalam waktu jutaan tahun ketika HO3 meninggalkan orbitnya saat ini dan bertabrakan dengan bumi, Venus, atau bahkan matahari. Atau mungkin terlontar sepenuhnya dari tata surya. Meskipun merupakan salah satu asteroid terdekat yang pernah ditemukan, ia juga merupakan salah satu asteroid terkecil dan paling stabil. Penemuan ini juga membuka beberapa ide menarik tentang kehidupan di alam semesta. Kita melihat kalau bebatuan bisa berpindah di antara benda-benda langit. Ada teori yang menyatakan kehidupan bisa saja tersebar di seluruh alam semesta dengan melakukan perjalanan di bebatuan ini seperti di Uber luar angkasa. Atau setidaknya blok-blok penyusun kehidupan seperti karbon. Mungkin kehidupan bahkan menumpang ke planet kita di bebatuan dari Mars. HO3 mungkin tidak membawa kehidupan, tapi fakta bahwa ia bisa melakukan perjalanan selama jutaan tahun, membawa berbagai hal, dan kondisinya baik-baik saja mendukung teori ini. Para astronom ingin mengirimkan sesuatu untuk menyelidiki HO3. Pada tahun 2017, sekelompok mahasiswa memberikan ide untuk menggunakan pesawat ruang angkasa untuk itu. Badan Antariksa Nasional Tiongkok ingin mengirim wahana robotik ke HO3 pada tahun 2025. Robot tersebut harus terbang ke sana, mengumpulkan sampel, dan membawanya kembali ke bumi untuk dipelajari. Sayangnya kamu tidak bisa melihat asteroid ini di langit dengan mata telanjang. Ukurannya sekitar 130-100 meter dengan diameter. Jadi asteroid ini terlalu kecil dan redup untuk dilihat tanpa teleskop yang sangat kuat, tapi ada satu asteroid yang bisa kamu lihat dan itu akan sangat menakjubkan. Pada tahun 2029, sebuah asteroid besar akan melintas sangat dekat dengan bumi dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Jangan sampai terlewatkan ya, karena ini adalah peristiwa sekali dalam 1000 tahun. Asteroid ini dikenal sebagai 2004MN4 atau disingkat Apophis. Ukurannya jauh lebih besar daripada HO3, yakni sekitar 369 meter. Ini akan menjadi lintasan asteroid terdekat yang pernah ada. Yang satu ini benar-benar menyebabkan kepanikan pada bulan Desember 2004. Semua itu karena ada kemungkinan 2,7% asteroid ini akan menghantam bumi pada tahun 2029. Orang-orang merasa ngeri, bahkan namanya Apophis terinspirasi dari ular jahat dari mitologi Mesir kuno, monster besar yang bertarung melawan Ra dan selalu berusaha menelan matahari dan menghancurkan planet ini. Untungnya ketika para ilmuwan mendapatkan lebih banyak data, mereka menyadari asteroid ini akan melintas cukup dekat dengan kita pada 2029 dan kita bisa melihatnya di langit, tapi kemudian dia akan terbang seperti asteroid yang dingin.
Namun ada kekhawatiran lain, yaitu bahwa selama melintas dekat, Apopis bisa saja melakukan perjalanan melalui sesuatu yang disebut lubang kunci gravitasi. Pada dasarnya, Apopis bisa melakukan perjalanan melalui wilayah sempit tertentu di angkasa yang secara tidak sengaja akan mengubah orbitnya. Kemudian ia akan kembali ke orbitnya pada tahun 2036 seperti planet dalam film Melancholia. Namun setelah melakukan perhitungan, para ilmuwan mengesampingkan kemungkinan ini. Apopis masih akan berada cukup dekat dengan kita pada tahun 2036, tapi jaraknya akan sama jauhnya dengan jarak Venus saat menyalip Bumi. Setelah itu, Apopis dan Bumi akan berpisah. Rata-rata asteroid seukuran Apopis diperkirakan hanya akan menabrak bumi sekali dalam 80.000 tahun. Jika menabrak kita, asteroid ini akan menghancurkan area yang sangat luas, menyebabkan gempa bumi dan tsunami di seluruh dunia. Tapi asteroid ini tidak akan menyebabkan kiamat atau semacamnya. Kamu hanya bisa melihat Apopis dari Eropa, Afrika, dan Asia Barat. Jadi jika ingin melihatnya, kamu mungkin perlu melakukan perjalanan dan asteroid ini akan tampak seperti bintang yang bergerak cepat di langit malam, bersinar cukup terang sehingga bisa dilihat tanpa peralatan khusus. Asteroid ini akan mudah terlihat di malam hari meskipun lampu-lampu kota akan menyulitkannya untuk dilihat. Sekarang, bisakah kamu bayangkan bahwa mereka bukan satu-satunya yang berada di dekatnya? Baik HO3 maupun Apopis merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai asteroid orbit Apollo. Asteroid-asteroid ini memiliki orbit yang mengelilingi bumi, sekelompok asteroid yang berbahaya karena melintasi orbit bumi, mereka berpotensi untuk mendekati atau bahkan bertabrakan dengan planet kita. Asteroid pertama dari kelompok ini yang ditemukan adalah 1862 Apollo yang dinamai sesuai dengan nama dewa matahari dalam bahasa Yunani. Asteroid ini pertama kali ditemukan pada tahun 1862 dan kelompok ini dinamai sesuai namanya. Yang satu ini bahkan lebih besar lagi, ukurannya hampir 1,6 km. Bahkan saking besarnya, ia memiliki bulannya sendiri yang kecil. Apollo tidak hanya melintasi orbit bumi, tapi juga melintasi Venus dan Mars. Fakta menarik, meskipun ini adalah yang pertama dari jenisnya, ia secara tidak sengaja hilang dari pandangan teleskop selama lebih dari 40 tahun. Jadi para ilmuwan berpikir, ya udahlah, kita hitung aja apa saja yang bisa kita lihat. Ketika Apollo ditemukan kembali pada tahun 1973, ia bukanlah asteroid pertama yang masuk dalam daftar dan memiliki angka yang besar di belakang namanya. Apollo akan terbang di dekat kita selama ratusan tahun ke depan. Pada tahun 2075, ia akan berada di sekitar Venus, tapi ia juga akan melintas di dekat kita. Bagaimanapun, kita tidak perlu khawatir karena para astronom akan terus memantaunya. Jika kita berada dalam bahaya, kita pasti akan tahu. Agar sebuah asteroid bisa benar-benar menghancurkan kehidupan di planet kita, diameternya harus lebih besar dari 9,7 km. Seperti asteroid yang membantu memusnahkan dinosaurus 66 juta tahun lalu. Tapi asteroid-asteroid ini sangat langka dan kita mungkin sudah tinggal di planet lain saat mereka tiba di bumi. Dahulu kala kita percaya bahwa seluruh alam semesta berputar mengelilingi planet biru kecil kita. Ini disebut model geosentris. Kita mengira bahwa matahari, bintang-bintang, dan semua benda langit yang berkelap-kelip itu menari-nari mengelilingi kita. Teori ini sangat populer di zaman Yunani dan Romawi kuno. Para jenius terkenal seperti Aristoteles dan Ptolemeus sangat menyukai gagasan ini. Kenapa orang-orang percaya akan hal ini? Pertama-tama kita punya ego yang sangat besar. Kedua, ada beberapa hal yang tampaknya mendukungnya. Sebagai contoh, jika kamu berdiri di bumi dan melihat ke arah matahari, sepertinya matahari berputar mengelilingi kita setiap hari. Bulan dan planet-planet tampaknya melakukan hal yang sama. Kesimpulan yang jelas adalah, oh, semua itu mungkin berputar mengelilingi bumi.
Lalu ada fakta bahwa bumi terasa cukup stabil ketika kamu berdiri di atasnya. Rasanya tidak seperti sedang bergerak kan? Dan karena kestabilan di bawah kaki kita ini, orang-orang mengira bumi tidak bergerak. Tapi bahkan pada saat itu, ada filsuf Yunani dan Romawi kuno yang memiliki pemikiran yang lebih keren. Mereka memasangkan model geosentris dengan gagasan bahwa bumi sebenarnya adalah bola bundar yang melayang di angkasa, bukan piringan datar. Mereka mulai menghubungkan maknanya satu sama lain. Setelah beberapa waktu, astronom dan matematikawan Aristarchus dari Samos memiliki ide yang mengubah dunia. Dia berpikir bumi mungkin bukan pusat dari segala sesuatu. Dia mengusulkan bahwa segala sesuatu berputar mengelilingi matahari. Lucu jika membayangkan bahwa pada masa itu, ide ini dianggap gila. Itulah sebabnya untuk sementara waktu, kebanyakan orang tetap berpegang teguh pada pandangan geosentris. Butuh waktu berabad-abad untuk akhirnya menerima model heliosentris di mana semua planet di tata surya kita mengelilingi matahari. Gagasan ini dihidupkan oleh orang-orang seperti Copernicus, Galileo, dan Kepler. Perubahan ini tidak mudah bagi manusia, sulit untuk melepaskan mahkota luar angkasa kita. Tapi lambat laun kita bisa menerimanya. Dengan melepaskan gagasan ini, kita menemukan dunia yang sama sekali baru. Perjalanan ini membawa kita pada sebuah kesadaran yang menakjubkan. Tidak hanya kita bukan pusat alam semesta, kita juga cuma setitik kecil di dalamnya. Kita hanyalah sebuah titik mikroskopis di dalam galaksi yang sangat luas yang disebut Milky Way atau Bima Sakti. Penemuan Milky Way atau galaksi Bima Sakti dimulai dari halaman belakang rumah kita sendiri. Kalau kamu pernah menatap bintang-bintang pada malam yang cerah, kamu mungkin pernah melihat pita cahaya yang samar-samar membentang. Pita itu seperti pita langit yang berkilauan yang ditenun dengan bintang-bintang. Itulah galaksi kita, dinamakan Milky Way karena bentuknya seperti ada yang menumpahkan susu di jalan. Hal ini digambarkan dengan sempurna pada tahun 90-an oleh Voyager 1. Wahana antariksa milik NASA ini mengambil gambar yang disebut pale blue dot atau titik biru pucat. Piksel kecil yang hampir mustahil untuk dilihat itu adalah planet kita. Foto ini diambil dari jarak 5,96 miliar kilometer dari matahari. Dalam skala alam semesta, jarak ini nggak ada apa-apanya, tapi bagi kita jarak itu tidak terbayangkan. Jadi ketika para ilmuwan menemukan Bima Sakti, mereka mempersenjatai diri mereka dengan teleskop. Tujuan mereka adalah untuk memetakan wilayah yang belum dipetakan di langit malam. Tentu saja untuk menemukan tempat kita di dunia raksasa ini. Untuk melakukan itu, pertama-tama kita harus membuka rahasia struktur galaksi kita. Oke, kita bisa melihat dengan jelas kalau galaksi kita memiliki formasi seperti pita. Itu mungkin berarti galaksi kita bukanlah bola bulat yang besar seperti planet-planet dan bintang-bintang. Kenyataannya galaksi kita lebih mirip panekuk raksasa, yakni piringan pipi, dan kita bisa melihat kalau kita tidak melayang di atasnya dan tidak berada di bawahnya. Kita berada tepat di atas piringan itu. Langkah selanjutnya adalah melakukan perjalanan melintasi Bima Sakti untuk memetakannya. Ada sedikit masalah, untuk melakukan itu kita harus melintasi ribuan tahun cahaya secara tegak lurus dengan pesawat yang seperti panekuk ini. Sebagai gambaran, bayangkan Voyager 1, wahana yang memotret titik biru pucat. Wahana itu sudah menjelajah ruang angkasa selama hampir setengah abad. Wahana itu meninggalkan tata surya bertahun-tahun yang lalu. Kalian tahu berapa tahun cahaya yang telah dilaluinya? 0,002. Dan berapa tahun cahaya Bima Sakti? 100.000. Paham kan maksudnya? Tapi kurangnya teknologi canggih tidak menghentikan kita. Pada abad ke-18, seorang astronom pemberani bernama William Herschel memutuskan untuk menjelajahi galaksi kita.
Dengan hanya bermodalkan teleskop, Indiana Jonesnya astronomi ini mulai memetakan bintang-bintang di langit malam. Hasilnya ia menemukan Uranus lebih dari 2000 nebula dan membuat peta pertama Bima Sakti yang menggambarkannya sebagai sebuah cakram. Peta itu tidak terlalu akurat, tapi tetap saja sangat mengesankan. Sayangnya ia tidak tahu tentang sesuatu yang disebut debu antar bintang. Debu ini seperti kabut ruang angkasa yang bisa menghalangi pandangan kita ke bintang-bintang di pusat Bima Sakti. Debu ini membuat area pusat Bima Sakti tampak lebih sepi daripada yang sebenarnya. Sekarang, yuk kita melangkah ke abad ke-20. Henrietta Swan Leavitt, seorang astronom Amerika, adalah salah satu pengamat bintang yang penasaran. Tapi ia memusatkan perhatiannya pada jenis bintang khusus yang disebut variabel Cepheid. Bintang-bintang ini memiliki keunikan yang unik, yaitu seperti berdenyut, menjadi terang dan redup dengan pola yang bisa diprediksi. Pekerjaan Leavitt di observatorium seperti menjadi pustakawan. Dia membuat katalog bintang-bintang istimewa ini, dan seraya melakukan hal itu, ia menemukan sesuatu yang luar biasa, hubungan langsung antara kecerlangan bintang-bintang ini dan laju denyutnya. Penemuan ini sekarang dikenal sebagai hukum Leavitt, artinya hanya dengan mengukur seberapa cepat bintang-bintang itu berdenyut, para astronom bisa mengetahui seberapa jauh bintang-bintang itu berada. Bintang-bintang yang berdenyut ini menjadi patokan untuk mengukur jarak. Sebelum tahun 1920-an, sebagian besar ilmuwan percaya bahwa Bima Sakti adalah satu-satunya galaksi di alam semesta. Tapi seiring dengan berkembangnya teleskop, beberapa astronom mulai menyadari bahwa ternyata tidak demikian. Kita mulai menemukan lebih banyak galaksi, tapi jika Bima Sakti hanyalah salah satu dari sekian banyak galaksi, di manakah tepatnya kita berada di dalamnya? Perkenalkan ilmuwan bernama Harlow Shapley. Berbekal teleskop yang canggih, Shapley mengalihkan perhatiannya pada gugus bola. Gugus-gugus ini merupakan kelompok bintang-bintang purba yang padat dan berkumpul dalam bentuk bola. Saat itulah dia melihat sesuatu yang menarik. Bintang-bintang tertua di sekeliling kita tidak tersebar di seluruh kanvas. Bintang-bintang itu mengelompok di sekeliling pusat Bima Sakti dan semuanya menunjuk ke arah rasi bintang tertentu seperti Sagittarius dan Scorpius. Ternyata asal mula galaksi kita bermula dari pusatnya. Pusat galaksi kita adalah jantung Bima Sakti dan orang-orang yang paling purba berada di sana. Artinya kita bahkan tidak berada di pusat galaksi kita sendiri. Sepertinya kita semakin gak penting ya dengan adanya penemuan-penemuan baru. Bagaimanapun, Shapley menemukan bahwa kita berada di suatu tempat di pinggiran galaksi kita. Perhitungan Shapley tidak sepenuhnya akurat, tapi cukup mendekati. Untungnya sekarang kita memiliki alat yang sangat akurat dan keren. Sejak saat itu kita bisa menentukan lokasi yang tepat. Kita berada di dekat sebagian lengan Bima Sakti yang disebut lengan Orion. Jaraknya sekitar 26.000 tahun cahaya dari pusat galaksi kita. Itulah kisah bagaimana kita mengetahui posisi kita di Bima Sakti. Kamu pikir kisah kita ini sudah berakhir ya? Oh, sama sekali tidak. Perkenalkan, Gaia, si kartografer angkasa milik Badan Antariksa Eropa. Diluncurkan pada tahun 2013, Gaia memulai misi yang berani. Gaia harus memetakan Bima Sakti dengan detail yang belum pernah ada. Bukan hanya berupa peta kasar, tapi seperti fotografer yang memotret setiap nuansa galaksi kita. Gaia mengumpulkan posisi dan gerakan sekitar 1 miliar bintang, jumlahnya hanya 1% dari seluruh bintang di Bima Sakti. Tapi sebagian kecil itu sudah cukup untuk menciptakan sebuah mahakarya kartografi kosmik. Sungguh perjalanan yang luar biasa. Perjalanan ini membawa kita dari pemikiran bahwa bumi adalah pusat alam semesta, hingga menyadari bahwa kita hanyalah setitik debu dalam skema besar alam semesta. Tapi yang lebih penting lagi, kisah ini menunjukkan dorongan manusia untuk menguak misteri dunia. Selalu ada sesuatu yang baru untuk dijelajahi. Penemuan-penemuan baru terus bermunculan. Jadi tetaplah nantikan dan teruslah menatap langit malam.